memprihatinkannya itu nggak hanya dari kesehatan tapi juga ngelihat dari ekonomi juga memprihatinkan kayak gitu. Pokoknya udah nggak karuan rasaan gue, terus gue ditolak rumah sakit tuh rasanya lebih sakit ketika gue ditolak cewek men gitu loh, kayak aduh ya Allah gue bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Reza, Bapak Hanif, Bapak Faik, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Gimana? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat. Udah lama nih nggak ketemu ya, akhirnya zooman nih. Settingannya beda nih sekarang. Kita ya. Iya, nggak bisa ketemuan nih. Gimana teman-teman Bapak yang lain? COVID. Kenapa? Jadi anggota gugus percepatan COVID. Oh iya nih. Iya, itu backdropnya. Dapat tugas dari Bu D, bukan dari Pak D ya, dari Bu D. Nah, teman-teman Bapak nih, di manapun berada, semoga semuanya sehat ya. Dan dari kita nih, dari tim BRKH, turut berduka, turut prihatin ya, sama kondisi sekarang. Bisa dibilang memprihatinkan, apalagi beberapa bulan atau beberapa minggu ini, kita semua atau mungkin kita berempat di sini, terutama gue juga ngelihat dari sosmed atau di grup WhatsApp, sering banget dapat kabar yang tidak mengenakan, kabar duka. Baik itu ada kabar teman atau keluarga yang terkonfirmasi positif COVID, atau ngelihat status teman yang orang tua atau sahabatnya meninggal. Jadi sering banget nih, apalagi juga di sini sering banget nih ambulans jadi sering lewat, intensitasnya itu tinggi, sering lewat. Terus bahkan 2 minggu kemarin tuh 3 hari berturut-turut di rumah gue tuh toa masjid selalu ada pengumuman gitu, walaupun bukan hari Jumat. Kalau Jumat kan biasanya kan ngumumin saldo dan lain-lain, ini berturut-turut tuh hari ini, besok, dan lusa tuh pengumuman orang meninggal. Yang nggak tahu meninggal karena apa, cuma jadi kayak sering, nggak seperti biasanya gitu. Ini jadi hal yang memprihatinkan sih. Itu selihat kondisi sekarang yang memprihatinkannya itu nggak hanya dari kesehatan tapi juga melihat dari ekonomi juga memprihatinkan kayak gitu. Nah, jadi nih teman-teman Bapak semua, kita nih mau ngobrol santai, nggak tentang ngomongin lo orang yang percaya virus atau enggak, tapi kita berempat nih, gue ngambil kesimpulan karena kita berempat ngebahasnya adalah virus ini ada gitu. Kita berempat nih tim yang meyakini virus ini ada. Jadi kita mau ngebahasnya ini adalah virus ini tuh nyata gitu. Dan qadarullahnya beberapa dari kami ada yang terkonfirmasi positif. Yang gue tahu sih Bapak Reza ya Pak? Iya. Kalau Pak Hanif kan mungkin hanya kemarin tuh agak-agak ngabarin sakit, agak nggak enak badan dan agak mengarah ke COVID ya. Cuma tentu sih dia ya, Pak Hanif nggak mengkonfirmasi kalau dia tuh positif gitu ya. Nah, jadi mungkin boleh dibuka nih dari, mungkin gue mau nanya dari Reza dulu kali ya, yang udah jelas gitu dia melakukan tes swab sampai akhirnya terkonfirmasi menerima surat cinta dari lab kalau lo positif. Nah, boleh diceritain awal mulanya lo merasakan gejala apa? Gimana tuh? Apa ya? Gini sih, awalnya gue tuh ya enggak yakin gitu, enggak ngerasa ini gue ngerasa ya sakit biasa aja gitu, kayak ngerasa kayak nggak akan COVID nih, bukan COVID gitu. Nah, pertama kali sakit itu pasca kita itu, lu inget gak sih Hanif bilang sama gue gitu, gue habis sakit nih, ini yang sepulang kemarin kita habis meeting, gue langsung panas dingin segala macam. Nah, 2 hari sejak gue pulang, 3 hari setelah gue pulang, langsung tuh badan gue demam, gak enak badan, wah pokoknya parah dah gitu. Nah, pokoknya gitu deh, pokoknya nggak enak dah. Nah, gue
ya positive thinking aja, mungkin gue kecapean atau misalkan gue kurang tidur atau masuk angin segala macam, dikerokin sama bini gue enakan, terus besoknya malamnya malah sakit lagi tambah batuk-batuk. Oh udah deh, besok dari tuh langsung gue ke klinik, kata dokternya oh ini mah radang biasa mas gitu, maksudnya kurang ini kecapean nih, minum vitamin gitu, ini kasih obat, minum obat, minum air yang banyak, istirahat. Oh ya udah, bukan COVID ini mah, dia bilang juga si dokter kliniknya bilangnya ini bukan COVID mah, tenang aja gitu. Ya udah tuh selama 9 hari pertama gue merasa terbebani itu sama yang gejala-gejala COVID ini, gue masih positive thinking gitu. Sampai akhirnya di hari ke-9 itu gue ngerasa sesak nafas. Di saat itulah gue ngerasa kayaknya bukan radang ya. Ingat gue radang nggak ada sesak nafasnya gue. Tapi lo sendiri nggak punya asma ya? Kagak ada gue asma. Okay. Badan gue emang gemuk sih, cuman ya nggak sesesak itu gitu. Dan nggak habis olahraga juga gitu. Jadi mah sesak kayak gitu. Dan wah udah deh, gue akhirnya nekat deh, ini harus konfirmasi nih. Gue khawatir anak bini gue sama orang tua gue takut jadi inian, takut ketularan. Akhirnya gue cek pagi-pagi, ngantri banyak banget yang mau swab, 2 jam akhirnya baru keluar positif. Di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Tangerang lah. Gue bilang tuh ke resepsionisnya, Mbak, saya positif, saya mau konsultasi sama dokter. Terus kata ini, ya udah Pak, Bapak, saya coba lihat dulu hatinya, saya coba lihat dulu hasilnya, Bapak tunggu dulu, tapi jangan di dalam, di luar. Oh gila. Tunggu, lo berarti pas lo ngambil hasilnya itu langsung ke tempat aja ya? Langsung di tempatnya. Langsung di tempatnya. Nah, pas lo buka kertas terus pas lo positif, gue mau tahu lo ngerasa gimana? Lo sedih kah, apa bahagia atau gimana gitu? Ngedon sih gue coy, asli gue ngedon. Masa bahagia? Kali kan? Iya itu. Oke. Itu salah satu penyesalan gue sih sebenarnya. Gue akhirnya ngikut bener kata Hanif itu. Kayak akhirnya mending kalau misalkan lu udah suspend lah gitu, ibaratnya udah ada gejala-gejala, mending lu langsung isoman aja deh. Gitu, jangan ini-inian kalau gue gitu akhirnya. Karena gue pribadi ketika proses swab itu dan di rumah sakit itu adalah proses-proses di mana gue ngerasa ngedown di badan gue gitu. Di mental gue maksudnya. Ya, pertama pihak rumah sakit nolak gue. Nah itu tuh dari pas gue resepsionis, gue tunggu di luar ada sekitar 15 menit lah, gue suruh nunggu. Si susternya balikin lagi surat gue, terus dokternya nggak mau menerima mas. Masnya langsung aja ke puskesmas. Gila, jarak puskesmas dari rumah sakit itu sekitar 2-3 kilometer. Alasannya dokternya nggak mau menerima apaan? Nggak tahu. Emang dia katanya sih ternyata di rumah sakit itu memang bukan rumah sakit menerima yang pasien, bukan rumah sakit rujukan COVID. Iya, tapi hanya sebatas melayani swab aja gitu. Oh ya udah. Cuman kan karena gue kalut ya, emosional juga karena emang gue lagi pokoknya nggak enak badan, gue emosional, gue udah pokoknya udah nggak karuan rasaan gue, terus gue ditolak rumah sakit tuh rasanya lebih sakit ketika gue ditolak cewek men gitu loh, kayak aduh ya Allah, gue bilang udah nyesek. Akhirnya lo mengalami yang di pemberitaan banyak itu ya kan? Di pemberitaan tuh ditolak gitu ya. Iya, dan akhirnya gue langsung mutusin ke ini kan, daripada gue udah positif, masa gue nggak dapet obat apa kan. Akhirnya gue nekat bahwa gue ketika itu udah dibonceng sama adik gue bilang, lu pakai masker double sekarang, gue bilang, anterin gue ke rumah sakit, ke puskesmas. Gue nyampe sana keadaannya jauh lebih mengerikan karena di sana udah banyak orang yang senasib sama gue sebagai penyintas gitu, dan ada sekitar 20 orang lah ngantri itu di depan puskesmas itu yang sama-sama COVID, dan itu kerasa banget intimidasi dari orang-orang lain gitu. Dan parahnya gitu, dan itu makin kita bikin gue dan yang lain tuh ikutan down gitu. Dan itu kalian nunggu apa di sana, maksudnya? Nunggu diperiksa. Jadi gini loh, di puskesmas itu ada apa sih namanya? Jadi ada salah satu, ya pokoknya yang bagian COVID dah gitu, ada bagian COVID. Nah itu tuh kayak gini deh, ada beberapa orang yang ketika pendaftaran terus kedengar ketika daftar saya positif, langsung tuh pada keluar tuh. Gue sampai positif, ayo gitu, coy. Wah gila men, udah gue mati aja deh, gue gini, ya Allah, gue sakit hati rasanya gitu. Gue udah, udah mata gue kunang-kunang sambil jalan kan gitu, nyesek, ya Allah ya Rabbi, astagfirullah. Daerah gue ya nahan nangis aja gitu. Kalau itu gue udah nangis kali gue di rumah. Ayo deh gitu, nunggu sampai 2 jam nunggu, akhirnya dapat obat, pulang.
Dia tuh di rumah tuh udah kayak nangis sendiri, ya Allah, gue begini udah meninggal kayak gue nih, udah sesak nafas, nggak dapat oksigen, nggak dapat apa gitu. Padahal gue bilang gue sesak nafas, nggak dapat oksigen, nggak dapat apa, nggak Kalau dapat pas bilang sesak napas nggak dapat rujukan, hanya Enggak. disuruh pulang isoman gitu. nggak Oke. nggak dapat rujukan, nggak dapat soal. Dan karena mungkin gue juga paham sih di emang fasilitas di puskesmas emang terbatas gitu, karena mungkin ada satu ranjang doang di situ, ada satu ranjang doang, dan emang ranjang itu keisi sama ibu-ibu yang lebih tua daripada gue, dan sesak nafas juga lagi dipakai oksigen. Ya akhirnya ya gue ngalah lah, berarti mungkin dia jauh lebih mengkhawatirkan gitu, mungkin kita sama-sama ngap gitu, sama-sama sesak nafas gitu. Akhirnya udahlah, gue paksain gue pulang ke rumah, gue minum obat, gue paksa tidur. Ya sesekali sleep apnea, lu tau gak sih, kayak sesak kayak gagal napas gitu ketika lu tidur gitu, dan lu bangun tuh kayak waduh. Oke, terus pas lo nyampe rumah gimana, kan lo punya anak, terus Iya udah. istri segala macem. Enggak lah, ya udah gue akhirnya bisa gue di kamar gue. Lo di kamar doang, oke. Di kamar orang tua gue ke rumah orang tua gue, dia ada kamar kan. Udah tuh gue isolasi benar-benar tertutup, dan gak lama setelah itu bini gue ngomong, aku hilang rasa, hilang penciuman. Wah, anak si bungsu demam. Tuh kepala gue makin nyut-nyutan, ya Allah. Oh, tapi abis itu istri lo tes gak? Enggak. Gue bilang udah gak usah tes. Gak usah tes, gue bilang. Gak usah. Tapi Ja, gue menanya waktu pas di puskesmas lo didata gak? Didata. Anggota keluarga lo didata? Didata. Cuman dia bilang nanti di rumah kirimin kakak segala macam ya Mas itu. Cuman gue nggak ngirim, karena gue mikir pasti. Iya, karena kan nanti dites harusnya. Nah itu dia. Gue nggak mau kayak gitu. Gue takut bikin kehebohan di tetangga gue. Gue takutnya gitu. Akhirnya ya udahlah, gue nggak kirim gitu. Bini gue pun bilang udah ngomongin nggak usah, yang itu nggak enak sama tetangga lain, yang ntar malah ada keributan, malah takut menyebarkan, makin mereka takut gitu, takut imun mereka malah makin down, ngeliat tetangganya yang positif segala macam gitu. Ya udah deh, kita memutusin untuk enggak. Ya udah, 3 hari dapat obat buat 3 hari. Nah 4 hari sampai hari ke 10 itu gue survive sendiri, beli obat, beli vitamin segala macam sambil masih ngap-ngapan gitu. Ya. Lo keluar rumah gitu? Enggak, bini gue tuh. Bini gue cuma anosmia aja gitu. Cuman ya bisa dibilang OTG lah ya, cuma kehilangan indera penciuman aja. Badannya masih oke untuk dibawa jalan gitu ya, alhamdulillah gitu. Cuma gitu aja gitu. Dan gue juga dibantu sama bokap gue juga, alhamdulillah sih masih pada ini. Itu sih. Ya. Siap. Berarti benar-benar mandiri ya. Isolasi mandiri sesuai namanya ya. Itu gejalanya apa aja lu berarti? Gue pokoknya kayak masuk angin sih awal-awalnya mah. Karena orang Indonesia kan sakit apapun masuk angin ya. Masuk angin men gitu. Cuman sesaknya itu kali ya. Tolak angin aja, tolak angin. Obatnya udah. Itu gue tolak angin udah berapa tahun gue minum tolak angin, pagi siang sore minum tolak angin lagi. Belum minum jahenya kan, tolak angin pakai jahe merah tau gak lu? Itu udah pedes ketambah pedes kan. Ya Allah. Enakan gitu lagi. Nah, dan tapi pas lo sakit itu kan kalau sekarang ya, atau bahkan waktu awal-awal kan banyak obat segala macam, karena panic buying itu banyak yang stok nggak ada. Nah pas lo sakit itu stok udah normal atau susah lo? Waktu gua alhamdulillah udah. Nah jadi gini, cerita setelah gua positif itu, setelah gua negatif, udah tuh gantian. Bokap gua yang ngurusin selama gua sakit tuh bergejala. Lo dari positif ke negatif berapa lama? Dari konfirmasi positif sih sampai akhirnya gue negatif 8 hari. Cuman kan gejala gue sebelum-sebelumnya udah 9 hari tuh. Oh berarti total kayak lo ngalamin gejala tuh sekitar hampir 2 minggu ya Jay? Nah kurang lebih segituan. Dan gini, gue sempet di ghosting sih sama sakit ini gitu. Lama si COVID ini sempet di ghosting gitu. Kayak gue berobat ke klinik, 1 hari gue enakan, gue nganterin bini gue, karena bini gue kan agak gak enak badan tuh, agak batuk-batuk, gue nganterin dia ke klinik. Gue bilang sama dokter, alhamdulillah dok udah agak enakan gitu. Nah, pas gue pulang dari situ, malamnya badan gue demam, sakit lagi gue besok. Jadi katanya kan emang ada beberapa orang. Ada beberapa yang kayak gitu memang. Iya gitu, enakan, terus sakit lagi dan makin parah dari situ. Betul, kayak DB. Iya, itu, gokil itu rasanya, insya Allah. Sip. Dan dia sempat sih ngerasain obat gitu. Nah di pas obat
Jadi setelah gue negatif tuh bokap sama adik tuh yang langsung bergejala. Gue beliin lah Oke. obatnya. Jadi ketika pas gue beli itu ke puskesmas bisa. Nah ketika gue beli buat orang tua sama adik gue, itu nggak boleh karena dia bilang ini nggak boleh sembarangan mas sekarang gitu. Ini peraturan baru banget seminggu ini pemerintah melarang obat ini dibeli secara bebas. Katanya gitu. Wah ya udah deh. Terus Jadi berarti lo yang tes hanya lo Za, tapi kalau Iya. secara gejala mah bisa dibilang Iya. kan keluarga lo hampir Iya. semuanya positif ya. Hampir semuanya. Bokap, adik, istri, anak. Emak, Anak juga nggak enak? anak sih enggak, anak sih demam juga cuma sehari. Alhamdulillah sih anak sih enggak yang parah sih. Oh nyokap juga sempat ini sakit juga. Nah, nyokap itu bareng sama gue sakitnya. Oh. Jadi gue Oke, sakit, oke. gue isoman, emak gue itu batuk-batuk, panas dingin, menggigil, nggak enak rasa, perut emas segala macem tuh kayak. Berarti lo kan tadi kan lo bilang nggak ngasih tahu ke RT atau tetangga ya lo sakit. Sebenarnya gue pengen nanya sih reaksi tetangga lo gimana, karena kan kalau yang kayak udah bahkan ada teman kakak gue tuh diusir dari kosan segala macem. Tapi karena emang lo tetangga posisi nggak tahu ya, jadi mungkin jadi gue nggak bisa tanyain nih reaksi tetangga lo. Cuma yang gue mau tahu tetangga dalam arti tetangga dekat lo gitu, termasuk orang yang aware gak sih sama si COVID ini atau yang bodoh amat atau yang gimana? Gini, Dari sebelumnya gue nangkepin deh yang tadi. Nah, gue positif itu memang emang sudah keputusan kita gitu. Bapak gue pun juga orang keluarga bapak gue sama bini gue pun juga merahasiakan gitu. Tapi someday bakal dikasih tahu setelah keadaan kita benar-benar sama-sama semuanya udah nih sehat gitu. Nah akhirnya kemarin bapak gue cerita sama temennya tuh, ditanya lah sama temennya, kok kemarin nggak kelihatan ada acara ini kok nggak datang segala macam. Terus dibilang lah tuh gue habis COVID gitu ya. Positif gitu, anak saya kemarin positif. Wah pada kaget tuh, wah yang bener tuh. Masa sih kok bisa sih segala macam. Oh pada heboh tuh ya, tapi alhamdulillah udah negatif. Oh ya udah alhamdulillah gitu. Bayangin kalau misalkan kemarin diceritain gitu. Nah, kalau masalah yang cuek banget. Ya sampai ya kalau gue boleh cerita sedikit, bini gue tuh sampai diteriakin orang gitu, sampai diledekin gini. Ya ampun, pakai masker double, takut corona ya, gitu. Itu emang di dekat. Tapi yang teriakin itu pakai masker atau enggak. Oh iya, oke. Enggak, dan bini gue datang ke gue ketika waktu gue isoman itu ngomong di depan pintu tuh sambil kayak nahan air mata gitu ngomong. Yang aku tadi habis diteriakin orang, kenapa diteriakin? Aku tuh pakai masker double takut corona. Padahal dekat rumah lo kan dekat rumah sakit ya. Rumah lo tuh dekat rumah sakit padahal ya. Nah, itu 300 meter coy rumah gue sama rumah sakit. Makanya maksudnya tidak memberi efek yang gimana gitu ya. Mungkin karena bukan rumah sakit rujukan COVID kali ya. Rujukan COVID coy. Karena rumah sakit itu rujukan COVID. Iya. Itu karena rumah sakitnya dekat kali berarti. Iya. Tapi masyarakatnya gitu ya. Bukan main loh. Padahal tetangganya dia itu sepupu gue ada yang dirawat di situ karena COVID loh. Oke. Ya itu dia tadi yang gue bilang di awal, ada 3 kubu sekarang kayak gitu, ada yang benar-benar nggak percaya gitu. Iya sih ya. Tapi akhirnya terakhir kalau gue lihat dia akhirnya bermasker sih. Terakhir dia bermasker, gue lihat, gue rasanya gue pengen cie-ciein gue. Mungkin takut juga kali dia. Kalau lo gimana nih kemarin? Kan lo nggak tes, tapi lo sendiri menyatakan diri lo tuh sebenarnya negatif positif. Enggak, jadi cerita dulu gue. Dulu awalnya ingat kan waktu itu kita meeting ya di kantor ya kan. Kita ketemu tuh yang pas hari Senin waktu itu kan. Gue udah bilang itu kayak nggak enak badan nih gue gitu kan. Gitu ya lo, ya kan. Nah waktu itu abis pulang dari kantor itu malamnya tuh nyampe rumah, malamnya langsung kerasa banget tuh menggigil badan gue. Jadi menggigil, udah gue pakai jaketnya double. Terus habis itu pakai selimut, habis itu pakai kaos kaki. Udah selimutan, kaos kaki, jaket double. Itu masih menggigil. Dan gue kalau dipegangin panas banget. Nggak kepikiran pakai termometer juga waktu itu. Karena emang habis itu udah nggak kepikiran, langsung minum obat, gue minumin paracetamol, habis itu udah langsung tidur.
gue makan aja enggak tuh malam itu sebenarnya gitu. Terus abis itu 2 hari kemudian itu tenggorokan sakit banget, tenggorokan sakit banget. Itu berarti hari ketiga ya. Terus abis itu hari kelima itu kondisinya masih pusing, cuman udah nurun tuh demamnya, udah panasnya udah turun. Hari kelima anosmia. Hari kelima anosmia, gue ngobrol-ngobrol sama ini kan Mbak Dila waktu itu ya, ngobrol sama Mbak Dila, ngobrol sama teman-teman gue. Ini kondisi gue kayak gini, habis demam, tenggorokan sakit, habis itu anosmia, masih pusing-pusing, badan pegel-pegel. Serius, badan pegel-pegel. Nah terus, tapi gue mau swab, cuman udah mager duluan. Mending gue ngobatin diri gue sendiri, kayak gitu. Tadinya kayak gitu, gue ngomong sama teman-teman kayak gitu. Terus disaranin, udahlah nggak usah swab, kondisi di puskesmas, kondisi di rumah sakit, kondisi di tempat swab itu lebih mengerikan daripada di rumah. Jadi mending ya udah obati aja gejalanya. Pakai salah satunya gue treatmentnya pakai obat kumur sama tablet hisap. Terus habis itu kemarin tuh pakai ya gue sering kalau wudhu itu kan hirup ya, yang benar ya, dihirup nih di hidung nih. Jadi kalau ada kotoran juga keluar. Jadi sering banget tuh ngirup, keluarin. Jadi ngirupnya itu lebih dalam lagi. Jadi akhirnya gue mempraktekkan cara wudhu yang benar akhirnya sekarang. Kayak gitu. Ada hikmahnya ya. Iya gitu. Jadi kita kan buat bersihin juga ya kan. Terus habis itu kumur-kumur pakai antiseptik kumur gitu. Nah, berangsur-angsur makin membaik itu dalam waktu 14 hari. Jadi benar-benar gue di rumah ya udah akhirnya memutuskan nggak swab, gue isoman, tempat tidurnya gue pisahin sama istri sama anak-anak, terus ngobatin gejala, udah itu aja. Karena emang basic gue dulu kuliah di farmasi. Iya. Karena memang kan yang diobati kan emang gejalanya kan virus memang tidak ada obatnya kan. Jadi kalau misalnya terpapar hidung ya udah bersihin hidung. Terpaparnya di tenggorokan sakit banget, gue ngobatin pakai tablet hisap sama sering kumur-kumur. Habis itu pusing pakai paracetamol gitu kan. Yeah. Habis itu kalau lapar ya makan, udah. Tambah satu lagi, lidah pahit banget. Jadi waktu itu lidah benar-benar pahit. Gue makan tuh nggak ada rasa sama sekali, cuman alhamdulillahnya nafsu makan tuh ada, jadi kerasa lapar. Jadi rasa lapar itulah yang bikin gue akhirnya makannya lebih banyak waktu itu tuh ya. Justru waktu selama pas 14 hari itu alhamdulillah terakhir yang hilang itu anosmia. Okay. Tapi masa recovery-nya nih gue ngerasain sendiri, ternyata 2 pekan hilang gejala sama sekali, udah hilang. Habis itu seminggu kemudian tuh rasanya badan sering capek, jadi pengen sering tidur. Parah. Iya. Kayak gitu. Gue juga ngerasa gitu. Gue ngerasain kayak gitu. Long COVID. Itu sih pengalaman gue. Menyintas. Kalau lo Faik sehat-sehat aja ya? Atau negatif? Gue alhamdulillah sehat. Ya, keluarga nggak ada yang nih ya, maksudnya nggak ada keluarga juga alhamdulillah sehat, tapi tetangga kanan kiri bener samping kanan kiri rumah persis itu dua-duanya udah sekeluarga udah pernah positif semua. Tapi isoman atau semuanya isoman, dan alhamdulillah sih di sini sistem apa ya, masyarakatnya juga bagus ya. Paguyubannya bagus lah ya. Paguyubannya. Jadi memang tiap kali ada positif COVID ya pasti lapor RT sama lapor pengurus masjid. Nanti semua makan disupport kayak makan sehari-hari, nanti dikasih jatah ke tetangga-tetangganya, jadi dikasih jadwal per hari. Nanti siapa yang ngirim makanan, kayak gitu sih. Sama beras itu dikirim masjid full gitu. That's a good things tuh. Nah kalau kan setelah kan kita kan termasuk yang kalau gue lihat misalkan ya termasuk yang menjalankan prokes kita nih. Untuk lo yang pada udah kena nih gitu ya, atau ada tetangga yang kena segala macem, itu
ngebuat lo prokesnya lebih ketat, atau ya udah prokes normal aja, atau akhir lo jadi karena udah pernah, waduh, lo lebih jadi yang insecure gitu loh, kayak gitu gak? Enggak sih gue. Tetap prokes senormalnya aja ya. Kalau gue pas suruh double masker akhirnya kan, setelah ada ikutin anjuran si pemerintah gitu kan. Iya, iya betul. Gue jadi kalau di sekitar gue deket nih, cuman sebelahan RW sama si Faik, Pak Faik. Jadi sini juga emang ini masyarakatnya taat prokes ya. Gue sendiri juga akhirnya sama keluarga, karena emang ini varian Delta ini luar biasa ya penyebarannya. Kalau lihat grafik tuh kayak dulu waktu awal-awal itu gini kan, set gini kan, ada Delta langsung gini, tinggi banget ya kan. Makanya ya sebagai ikhtiar ya taat prokes gitu salah satunya. Terus habis itu ya tetap tawakal lah pada Allah lah ya. Insyaallah. Yang penting emang prokes sih. Jadi kayak kalau gue kan alhamdulillah enggak sakit gitu, enggak mengalami gejala kayak COVID. Cuma waktu kan gue pernah awal-awal mungkin sekitar bulan awal banget pandemi sih, mungkin di akhir-akhir tahun 2020 kali ya. Gue lupa persis kapan. Nyokap gue tuh sakit. Jadi awalnya itu gejalanya itu tadi kayak bilang mulut pahit, karena sama nyokap tuh ada asam lambung, jadi kan enak aja bawaannya tuh, nggak mau makan, nggak nafsu makan. Awalnya bilangnya gitu lah, mau lagi kambuh, jadi kita oh ya udahlah, emang nyokap ada sakit itu kan. Pas udah, jadi gue tiap 1 minggu tuh biasanya ke rumah nyokap. Nah udah beberapa minggu, akhirnya nyokap nih nggak sembuh juga, maksudnya kok lama banget. Akhirnya kakak gue bilang apa coba ke rumah sakit lah. Akhirnya coba ke rumah sakit malam-malam, soalnya kondisinya udah 2 minggu tuh lemes terus nyokap nih. Karena memang mungkin orang awam kita mikirkan karena emang nggak mau makan ya, kan ya secara pemikiran logik kayak gue mikirnya yang karena nggak mau makan nggak ada kalori jadi kan lemas gitu. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit, ya udah periksa langsung pakai alat saturasi oksigen, saturasinya itu di bawah normal gitu kan, yang gue tahu ya 96 sampai 100 ya, nanti boleh dikoreksi kalau salah, 96 sampai 100. Nah nyokap itu waktu itu cuma 93. Akhirnya tuh di IGD 93, ditanya sama dokter jaga, sesak nggak bu gitu kan nyokap. Gue nggak, gue nanya juga ke nyokap, kalau sesak bilang aja kan. Enggak, emang nggak sesak, cuma nggak nafsu makan. Akhirnya ya udah sama dokter kan ya karena emang ada lambung, diinfus buat lambungnya gitu. Nah di situ nyokap udah mulai enakan lambungnya, mau makan. Akhirnya karena waktu itu kan prosedurnya itu awal-awal harus ketika mau dirawat harus dulu tuh belum ada swab antigen, dulu tuh masih PCR dan rapid yang ngambil darah itu ya. Cuma itu dulu kan belum ada antigen tuh, cuma rapid dan swab PCR. Nah saat itu yang harus dilakukan adalah rapid dan toraks. Jadi kayak prosedur buat masuk rumah sakit, buat nginep tuh kayak gitu. Ya udah dilakukan kan. Nah rapidnya hasil rapidnya keluar. Hasil rapidnya keluar itu waktu itu non reaktif. Habis pas sudah, tapi lagi nunggu hasil toraks. Karena waktu itu malam minggu, jadi kan biasanya kalau Sabtu itu dokter spesialis nggak ada nih, dan kondisinya malam. Jadi kayak dari dokter umumnya itu nunggu dari analisa si dokter paru, tapi dokter paru itu masih dihubungin. Akhirnya si dokter umumnya ambil keputusan, ya udah Pak, coba aja langsung cek kesediaan kamar gitu kan. Nyokap ibu katanya ini nih asam lambung gitu kan. Sakitnya hanya asam lambungnya itu karena hasil rapidnya non reaktif. Ya udah gue pesen kamar segala macem, gue dipanggil lagi tuh, mas bentar deh kita lihat hasil torasnya udah keluar, dijelasin sama dokter bla 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 segala macem, ada gambar gitu kan, ditunjuk kata ini mengarah ke COVID nih, ada bercaknya kata si dokter gitu, menjelaskan ke gue gitu. Terus gue tanya, oke terus gimana sekarang, katanya gitu, kata si dokternya, kalau memang di sini kan waktu itu rumah sakit yang gue datengin bukan rujukan COVID, jadi si dokter nanti kita bisa bikinin surat atau mau isoman kayak dokter gitu. Akhirnya kakak gue ambil keputusan, udah isoman aja, gue pikir gitu kan, daripada nanti di rumah sakit nyokap sendiri malah ntar tambah
pikir gitu, ya udah isoman aja. Tapi si dokter bilang harus tetap di swab PCR karena si dokter pun bilang nggak berani menyatakan walaupun hasil toraksnya udah mengarah ke COVID. Dokter bilang saya nggak berani bilangnya COVID positif karena kita rujukannya dari hasil PCR. Ya udah akhirnya PCR, udah tuh positif nyokap. Ya udah akhirnya isoman sampai nah padahal waktu itu gue tuh habis kontak kan anak gue segala macem, akhirnya kita langsung gue, anak gue, istri segala macam, kakak gue, akhirnya kita tes juga tuh, tes PCR. Alhamdulillah negatif gitu kan, negatif. Dan akhirnya gue jadi karena nyokap positif, gue dapat pembelajarannya akhirnya gini. Jadi mungkin awal-awal takut tuh kayak wah ini nularnya, bahkan dulu kan sempat ada hoax nular lewat udara ya gitu kan. Walaupun awal-awal juga dibilang yang bener kan hanya droplet segala macam kan. Nah akhirnya gue termasuk orang yang meyakini ya karena droplet sih gitu kan. Karena waktu itu gue ngobrol sama nyokap, ngobrol nggak pakai masker karena kan nggak tahu nyokap sakit gitu kan, tahu sakit lambung, ngobrol. Dan emang gue ingat ya nyokap nggak batuk-batuk, jadi gue pikir kan nyokap nggak ngeluarin droplet, padahal gue ngobrol deket banget gitu, ngobrol deket banget. Akhirnya sekeluarga, apalagi sama anakku kan sangat dicium-ciumin sama cucunya ya, anak gue juga akhirnya alhamdulillah negatif gitu. Ya akhirnya gue setelah itu dapat kayak kalau ngeliat orang, ya Allah kok sampai segitunya banget gitu, ketika ada tetangga atau apa sampai ketakutan diusir gitu ya. Padahal yang harusnya nggak sampai kayak gitu, malah harusnya ngasih support ya. Dan itu bener-bener ya udah gue akhirnya ngeliat nyokap, sampai akhirnya nyokap mau tes lagi, gue tuh akhirnya nganterin ya. Cuma waktu itu kayak preventif gue nya ya gue pakai masker double akhirnya waktu itu kan, karena kan satu mobil gitu sama nyokap. Cuma gue suruh nyokap duduk di belakang, ada gue nganterin swab segala macem. Jadi intinya akhirnya sampai nyokap negatif, alhamdulillah nyokap itu selama isoman itu hampir sebulan malah nyokap itu. Karena hasil tes kedua tuh masih positif. Sampai yang ketiga akhirnya kan waktu itu WHO udah ngeluarin tuh, kalau udah tes kedua ya udah nggak perlu ngetes lagi. Bahkan kalau sekarang kan berubah tuh. Kalau udah ketahuan positif ya isoman, habis itu 14 hari nggak ada gejala, nggak perlu tes lagi kan. Jadi berubah-berubah nih. Kalau waktu pas nyokap itu sakit, dianjurkan tes kedua, kalau masih positif tapi habis itu isoman lagi baik-baik aja, nggak perlu tes. Jadi kayak nah akhirnya si bokap yang nemenin, yang benar-benar nemenin. Kalau gue akhirnya cuma datang sesekali gitu bawain makanan. Nah bokap juga akhirnya positif gitu loh. Jadi dua-duanya positif. Dan kakak selang beberapa bulan gitu ya, lumayan jauh sih, beberapa bulan kakak gue terus keluarga juga positif. Jadi akhirnya kayak lingkupnya tuh wah orang-orang terdekat gitu kan. Dan bahkan sekarang kan kayak makin kecil. Kalau lo pada pernah main PUBG, mapnya tuh makin kecil gitu tuh. Iya kan, jadi kayak zonanya tuh makin kecil gitu kan. Kayak sekarang wah makin orang-orang terdekat, kabar-kabar yang kita kenal, guru segala macam, itu makin banyak berita seperti itu gitu. Nah, terus teman-teman Bapak nih, kan pasti pada tahu ya, banyak pasti berita hoax selama pandemi ini, mulai dari yang salah satunya adalah pengobatan ya. Pengobatan kan banyak yang bilang bisa nih pakai air kelapa, pakai susu beruang ampuh segala macam. Sampai kemarin kan susu beruang tuh, wah sampai ada videonya viral gitu. Kalau gue mikirnya kalau misalkan karena gue banyak pernah kerja di kayak advertising segala macam, gue mikirnya oh pengen jangan-jangan kerjaan agensi gitu kan, mau bikin video viral nih pura-pura biar laku sih brandnya kan. Terus ada minyak kayu putih yang lumayan ini kan, sampai penjualan minyak kayu putih pasti meningkat tuh ya. Di awal-awal tuh pandemi. Pasti iya meningkat kan segala macam. Nah, emang sih kalau gue lihat di sini ada, ini soalnya kita ambil salah satu yang minyak kayu putih ya. Kalau gue baca di berita di sini nih, ini by data ya. Akhirnya udah dikonfirmasi sama gugus COVID dari Kominfo kalau itu hoax gitu, disinformasi di sini dibilang ya, si minyak kayu putih itu.
tidak menyembuhkan. Walaupun di sini ada faktanya, dikutip dari cekfakta.tempo.co, ini kan awalnya beredar kayu putih efektif dari salah satu mantan pasien COVID nih. Dia bilang dia bisa sembuh tuh karena minyak kayu putih, tapi di sini dibilangnya itu adalah pernyataan yang menyesatkan. Sejauh ini penelitian menunjukkan bahwa eukaliptus, tanaman yang menjadi bahan baku minyak kayu putih, memang efektif membunuh virus corona. Namun penelitian itu tidak melibatkan virus corona penyebab COVID, SARS-CoV-2, melainkan virus corona jenis lain. Jadi corona ada jenis lain gitu ya. Kan dibilang seperti itu. Tapi nyatanya gitu, kalau yang gue dengar, bahkan gue ya kayak nyokap gue akhirnya mengikuti itu, yang kayak ya hirup minyak kayu putih, bahkan ada yang diminum gitu. Dan gak hanya nyokap nih, beberapa orang yang gue tanya pun mereka akhirnya memberikan fakta enakan gitu. Ya semua yang nyembuhin Allah, tapi kan ada wasilahnya gitu lah, ada ikhtiar kita, dan ikhtiar yang mereka lakukan lewat minyak kayu putih ini, dari beberapa orang, lebih dari 3 lah yang gue tanyakan, mereka mengalami kemajuan dan mengalami lebih enak segala macam. Tapi ternyata udah dikonfirmasi sama si COVID-19, yaitu hoax gitu. Makanya kalau lo bertiga nih, gimana pendapat lo soal hoax yang bersebaran? Coba ada dari minyak kayu putih nih. Gue pengen tahu, kalau gue kan akhirnya menganggapnya itu berita hoax, tapi ini nyatanya ada nih. Jadi gue di pihak yang oh ya udahlah, yang percaya silahkan, yang enggak silahkan. Kalau gue sih kayak gitu. Kalau lo gimana? Lo. Siapa aja boleh. Gue kemarin jujur gue salah satu orang yang melakukan terapi minyak kayu putih. Oke. Walaupun lo udah tahu itu, udah baca belum itu dibilang hoax? Iya, gue ibaratnya gue agak meragukan gitu, Cuman karena ketika masa isoman itu gue benar-benar ngap, dan gue nggak tahu mesti nyari oksigen kemana gitu. Dan emang nggak kepikiran buat beli oksigen juga, kayaknya aduh kalau gue minta tolong keluarga gue nyari oksigen kayak bakal lama gitu. Akhirnya dapatlah tuh saran tuh dari bokap kan, coba gitu hirup air panas pakai minyak kayu putih. Di hari ketiga tuh terus pakai itu, alhamdulillah, dan ini benar gitu loh. Dan ketika gue hirup air panas sama si minyak kayu putih itu narik nafas gue jauh lebih panjang dibanding ketika sebelumnya gitu. Dan itu gue rutin pagi sore gue itu, dan sehabis gue hirup bener tuh enak. Better lah ya. Nafas gue lebih better lah, walaupun setelah itu selang beberapa jam ngap lagi, terus sore gitu lagi, terus udah tuh, dan berangsur-angsur tapi tetap membaik gitu, berangsur-angsur membaik gitu. Dan ya kalau gue ditanya di posisi yang mana, gue nggak bisa bilang itu hoax juga gitu loh, dan nggak bisa bilang itu nggak tahu ya, gue bukan ahli di bidang itu, cuman gue ngerasain gitu, ibaratnya ada efeknya ketika sebagai penyintas, ketika melakukan itu ada efeknya ke gue gitu. Lo kan itu ya apa, kuliah itulah ya, apa farmasi gitu ya. Iya, kuliahnya doang gue mah. Tapi maksudnya kan lo tahu atau mungkin di kuliah pernah, lo gimana dari lo? Mata kuliah khusus kayu putih gitu. Gak. Ini mungkin ini ya, kalau hoax itu yang macam-macam untuk penyembuhan, pada prinsipnya gini sih, kalau yang dulu gue pelajarin, yang namanya obat itu kan ada istilahnya evidence-based medicine. Nah, evidence-based medicine itu adalah pendekatan medis yang didasarkan bukti-bukti ilmiah, memang yang udah by research. Makanya kan by research dan sudah dipublikasikan jadi jurnal gitu kan, dan itu yang sudah yang intinya sudah dibuktikan secara medis gitu lah, secara farmasi juga. Nah, makanya kalau misalnya yang beredar itu, gue juga nggak terlalu ambil pusing sih, ngelakuin juga iya, tapi juga nggak yang yang nggak nolak banget juga enggak, iya juga enggak juga gitu loh.
Cuman kalau yang dijadiin panduan ya yang udah ada penelitiannya, kayak misalnya meredakan sakit kepala atau meredakan yang bagian yang sakit itu ya berarti paracetamol. Katakanlah kayak gitulah intinya kayak gitu. Jadi kalau gue sih Jadi kan benar-benar. Jadi itu dibilang hoax sama mereka karena kan tidak ada rujukan hasil penelitian nih, Fe. Jadi kan mereka itu berdasarkan data. Jadi ketika datanya dibilang, oh minyak kayu putih belum terbukti, walaupun di kenyataannya mungkin sebenarnya menyembuhkan, tapi karena memang belum benar-benar dipatenkan, atau tadi Hanif bilang kan harus udah di riset terus akhirnya dijadikan jurnal. Jadi akhirnya mereka bilang ya ini hoax. Tapi kalau nanti akhirnya perkembangan bisa jadi berarti nih, tiba-tiba ada riset minyak kayu putih, oh di melakukan penelitian, bisa menyembuhkan COVID. Berarti nanti bisa jadi benar-benar, berarti bisa dicabut ya si hoax-nya itu ya, karena kan sudah terbukti gitu ya. Kalau sampai dilakukan penelitian. Disclaimer dulu nih, karena emang karena gue kan nggak berkecimpung di hal itu ya, disclaimernya. Dan nanti takutnya ini lagi dari ID sama Ikatan Apoteker lagi nyerang gue. Bukan, maksud gue bukan gitu. Maksud gue berarti kan maksudnya kata tadi lo bilang paracetamol kan udah terbukti kan, udah ada risetnya. Jadi ID atau apapun itu pasti akan bilang, ada yang bilang Panadol bisa nyembuhin paracetamol buat panas nih, Be. Betul. Berarti kan ada sakit. Apa? Ada rasa sakit. Rasa sakit kan, berarti tiba-tiba gue lagi sakit nih minum Panadol. Pasti nggak akan dibilang hoax karena udah penelitiannya kan. Paracetamol memang meredakan rasa sakit, tapi si minyak kayu putih ini kan belum ada penelitiannya nih. Jadi kan akhirnya ID dan kawan-kawannya belum bisa menyatakan oh benar, walaupun di kenyataannya mungkin ada yang benar. Tapi nanti maksud gue seiring perkembangan zaman, perkembangan penelitian, bisa jadi dong si minyak kayu putih ini setelah diteliti, oh iya ternyata benar. Dan akhirnya berarti kan nanti si hoax ini dicabut, bukan jadi hoax lagi gitu kan. Bisa jadi gitu. Dan ini saran aja sih buat yang percaya hoax gitu-gitu. Emang kalau di dunia kesehatan itu kan kita mengacu pada yang kompeten ya, yang punya authority lah. Kalau misalnya lu sakit ya perginya ke dokter. Dan itu dokter itu udah disumpah luar biasa tuh. Sekolahnya udah berapa tahun, 3,5 tahun sekolah S1, habis itu 1,5 tahun profesi, ya kan? Habis itu masih panjang lagi buat buka praktek gitu kan. Nah itu kan berarti udah, dan ada sumpahnya juga gitu untuk nyawa manusia. Nah makanya mereka ini kalau misalnya merekomendasikan sesuatu ya pasti udah yang jadi konsensus. Iya. Nggak. Soalnya kan yang ditanganin nyawa manusia nih, bukan sembarangan ya. Masuk kalau misalnya dokter satu dengan sama dokter lain itu beda penanganan apa beda ngasih treatment obat, ya, mereka juga ada datanya, ada dari. Betul.